Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajan munira. Balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah kajian rutin Ahad pagi Masjid Al-Amin PCM Secang Magelang, yang mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup, keberkahan harta, dan keberkahan keluarga. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini Allah masih memberikan waktu, izin kepada kita untuk bisa beramal soleh dengan menghadiri majelis ilmu, majelis tazkirah, majelis yang Nabi kita menyebut sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Mudah-mudahan taman surga di dunia ini menjadi wasilah kita untuk mencari surga yang ada di akhirat. Karena untuk masuk surga, sebagaimana hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, bahwa surga itu identik dengan ilmu, sehingga kita harus berupaya untuk menambah ilmu. Dimana pada pagi hari ini kita lanjutkan materi yang lalu. Sampai mana, Bu? Bapak Ibu masih ingat? Sampai sini. Sampai materi ini judulnya, maka itu dari nempo, maka dari itu. Ya, sebelumnya materinya apa? Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. 1 dan 2 sudah selesai. Ya Allah, aku mohon cintamu. Yang kedua, ya Allah, aku mohon cintanya orang-orang yang mencintaimu. Kita diberi teman-teman, yaitu orang-orang yang mencintai Allah. Gitu doa yang kedua. Yang ketiga, wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, tunjukkanlah aku suatu amal yang amal itu mengantarkan aku pada cintamu. Itu yang ketiga. Maka dari itu, atau maka itu dari begitulah Bapak Ibu, yang terakhir itu ini wis lali ya. Nggih, Bapak Ibu. Perhatikan kualitas lingkungan pertemanan.
Maka dari itu perhatikan kualitas lingkungan pertemanan. Nikah hadis dari Abu Hurairah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Niki terjemahnya, niki riwayatnya Abu Daud. Al mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu apa? Al mar'u ala dini khalilihi, maknanya seseorang itu ada pada agama temannya. Seperti apa seseorang lihat temannya. Jadi keberagamaan seseorang itu sangat bergantung pada siapa yang jadi teman. Fal yangdur, maka lihatlah man yukhalil, siapa yang ditemani, siapa yang jadi teman. Ini nasihat Rasul kepada kita yang sangat luas. Kalau mau mencari mantu, ini para bapak ibu, kalau mau nyari mantu pun lihat dia itu kekancan dengan siapa. Bagaimana komentar orang di sekitarnya. Kita datang utusan atau bagaimana ke daerahnya, ke kampungnya, kita merekam bagaimana lingkungan menerangkan sosok si orang itu. Misalnya kita datang ke sana maghrib, di mana orang sudah pada pulang kerja. Kalau siang duhur nanti kesulitan. Kalau maghrib sudah sampai rumah semua rata-rata. Tanya si A si B itu alamatnya ini apa betul di kampung ini? Iya, RT ini betul. Nah, bisa tanya. Nanti orang kampung akan berkata dengan jujur. Dia akan mengatakan, ini nanti kejerat-jerat iblis, Bu. Judulnya itu nanti. Niki perjalanannya ke sana. Kita masih OTW ini. Begitu dulu saya mukadimahkan di sana. Ini Bapak Ibu sekalian, karena berlanjut dengan materi yang lalu. Saya kembali ke tadi Bapak Ibu. Ketika kita datang ke kampung itu, kita ketemu orang-orang di kampung, dia akan berkata, kalau kita tanya si A si B itu, Pak, ndak preso, Pak, ndak kenal niki bocah niki lare. Oh nggih, niku tiang mriki. Biasanya sholat maghrib niki kok mboten ketawis. Kalau dia sholat maghrib di situ, biasanya sholat di sini. Dia akan berkata, ada lagi yang mungkin berkata, wah niku lari biasanya nggih adu jago mawon niku. Atau yang lain lah. Dia biasanya ya ngoten-ngoten niku. Dia ada informasinya dari situ. Orang sholat maghrib ya jujur gak akan cari sesuatu. Lah itulah. Lihat lingkungannya, siapa dia berteman, dengan siapa dia berkomunitas. Itu yang pertama. Tinggal lihat kelompoknya siapa. Itu. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya ini hadis sahih. Ya. Siapa itu? Bapak Ibu riwayatnya? Muslim. Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa safahumullahu fih. Tidaklah seseorang, ya kalau di sini maknanya rajul seorang laki-laki, maka seseorang, tidaklah seorang manusia, ya siapapun manusia, seorang muslim, kemudian dia mati, fayamutu, kemudian yamutu fayakumu, dia mati, kemudian dia disolati jenazahnya oleh 40 orang, arba'una rajulan. Yamutu fayakumu, ya dia mati, berdirilah 40 orang di samping jenazahnya itu untuk nyolati. Apa kata Nabi?
la yusyrikuna billahi syai'an, dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa kecuali safahumullahu fi, kecuali Allah akan mengizinkan kepada 40 orang itu untuk memberi syafaat kepada jenazah yang disolati itu. Ini kualitas teman Bapak Ibu. Kalau kita ini meninggal dunia punya teman-teman yang mencintai Allah, orang-orang yang cinta karena Allah, ketika kita meninggal dunia dia akan merasa kehilangan. Maka penghormatan, kalau bahasa kita Indonesianya, penghormatan terakhir kita adalah dengan mengikuti syariah agama, berupaya untuk bisa nyolati, syukur bisa mengantar jenazahnya. Kalau kita kemudian meninggal disolati 40 orang, nggak usah banyak-banyak, 40 saja, nggak harus 400 ini, 40 orang ahlu tauhid, la yusyrikuna billahi syai'an, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak ada syirik sedikit pun, maka menjadi keuntungan besar bagi jenazah itu. Berarti kita ini tambah umur harus menjaga, menambah kualitas di dalam menjaga teman. Kalau kita punya teman 40 orang ahli tauhid, jaga itu. Jangan sampai pisah 40 orang itu. Ketika kita nanti meninggal dunia, dia ikut nyolati, terkumpullah 40 orang, ini garansi dari Nabi. Ada hadis sahih yang menerangkan itu. Maka jangan sampai bentik dengan orang yang bertauhid. Jangan sampai pisah dengan orang yang bertauhid, yang akidahnya lurus. Iman betul. 40 jaga. Semakin panjang yuswa, semakin tambah umur, bukan panjang yuswa, semakin tambah umur, maaf karena kedekatan kepada kematian semakin dekat. Walaupun masih ada yang nggak harus tua ya, gitu, nggak harus tua, meninggal nggak harus tua. Tetapi semakin tambah umur ini harus berpikir untuk siapa nanti yang bisa nyolati saya 40 orang. Ini penting. Kenapa? Ini hadis Nabi. Jaga betul kualitas teman. Di mana teman itu nanti akan menjadi penolong bagi kita. Syafa'akumullahu fih. Ini pentingnya kita menjaga pertemanan. Gitu. Kadang ada yang sampai wasiat, besok nek nyong disi sampeyan kudu nyolati aku loh. Begitu misalnya. Boleh nggak begitu? Karena dia tahu ini orang bertauhid. Nanti yang jerat-jerat setan yang paling pokok nanti di sini Bapak Ibu. Karena syirik itulah yang paling ditarget oleh iblis agar manusia melakukan kesyirikan. Maka di sini ada syarat la yusyrikuna billahi syai'an, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan persekutuan, mempersekutukan Allah. Jaga 40 orang. Kalau bisa sholat di Masjidil Haram, ya disolati di Masjidil Haram, hebat itu. Ya Bu ya. Kita meninggal dunia kok di Masjidil Haram gitu ya. Di Makkah disolati di Masjidil Haram. Kira-kira golek 40 ya susuk nek nggih. Susuk 40 saja. Nyari 40 orang ahlu tauhid itu ya kira-kira sehono lah nek 40 gitu. Lah di sekitar kita ya kadang sulit karena memang syirik ini menjadi luar biasa. Program-program syirik itu luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini program kesyirikan itu ditambah dengan adanya penambahan makam-makam yang dulu tidak ada. Gitu. Ini ada arah sana memang. Teko-teko petilasan gitu loh. Teko-teko petilasan. Teko-teko makam Mbah Kiai gitu loh. Dulu ya nggak ada. Dan itu banyak sekali. Di
Di wilayah utara itu sampai teman-teman kita berdebat dan sampai ke tingkat DPR tingkat tingkat kabupaten apa? DPRD tingkat kabupaten itu loh. Itu sampai terjadi, Pak. Dulu masjid itu ndak ada, depan masjid itu rowo. Kemarin hari apa itu saya lewat hari Kamis, saya cerita sama beberapa teman ini loh, dulu Jini ini ndak ada makamnya. Dulu depan masjid itu rowo, yuk diuruk. Sekian tahun kemudian tiba-tiba jadi makam. Toko-toko makam Mbah Kiai gitu. Itu Pak, nah inilah Masya Allah ya. Jadi kita berupaya untuk mencari teman yang tidak mensekutukan Allah gitu. La yusyrikuna billahi syai'an. Kembali di bawah sendiri, cilik-cilik banget ya. Tendamel ning. Sing paling pokok yang paling akhir niku man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Itu ya Bapak Ibu. Niki yang perlu kita ingat, ini kata seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, ulama tabi'in. Beliau menerangkan man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan teman. Ya, bawah sendiri itu Bapak Ibu. Man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Tadi saya maksudkan, kalau ada teman kita ahlu tauhid tetapi ada kekurangan gitu, ada kekurangan, ada beberapa yang kita tidak suka, tapi bukan kesirikan, tetap jaga gitu, karena memang tidak ada manusia sempurna, ada kekurangan. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak suka, ya wajar manusia. Bahkan dengan kita berteman itulah kita saling menyempurnakan. Justru kita berteman itulah kemudian saling mengingatkan. Eling tiniling, ojo dinengke, ojo diputus, jangan dicerai teman kita itu, jangan dipisah walau itu ada kekurangan, karena memang sulit untuk mencari yang sempurna. Justru kita berteman itulah untuk berupaya adanya kekurangan kemudian ditambah oleh yang ada kelebihan, satu dengan yang lain gitu. Lah ya memang begitulah, kita mungkin penjenengan melihat teman-teman seaktivis ini, yo itu beda-beda lah, ada kekurangan itu, termasuk ustadznya lah. Ustadznya ada kekurangan itu, sama lah manusia ada kekurangan. Ada yang ustadznya mungkin nyun sewu datangnya telat, angger teko mesti telat gitu, ada yang begitu ya, kekurangannya itu gitu loh. Ada yang mungkin kekurangannya materinya ini, pembicaraannya membicarake anake wae ngono. Wonten yae. Ceritane menceritake puterane radio kan gitu. Puterane radio biyen ono puterane biyen. Saiki wis ora ono. Ora ono radio, puterane kan gitu. Begitulah, jadi ada yang makal kekurangannya begitu. Ada yang cerita ini cerita itu, ya kadang-kadang begitulah. Ya jawab apa? Yang penting dia ada manfaat kita ambil. Ya gitu. Makanya ya kekurangan itu yang kita ngapura saja. Jangan sampai kemudian tiba-tiba karena tidak suka terus diputus. Nah kita sulit nyari teman. Nyari konco sing ora ono kekurangane ditunggu ngasek kiamat kurang sedino itu tetap ora oleh. Kiamat kurang sehari nggak dapat. Begitu ya Bapak Ibu ya, niki lanjut. Lah inilah yang saya maksud dengan tema itu. 6 jerat langkah iblis dalam menyesatkan manusia. Jerat-jerat langkah iblis setan laknatullah. Ada 6. Kita awali dengan ayat ini. Ada yang tahu ayat ini surat apa?
Surat Al-Quran. Orang surat kabar. Ya, surat Al-Quran. Ya. Qala fa bima ahwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Niki surat keliru. Surat apa Bapak Ibu? Belum ada di situ. Kecil banget ya. Al-A'raf ayat 17. Nggih. Dicek ing ngarsa Quran. Keranggan kali secang sami mboten Qurane. Nek ora padha kula tak bali wis. Ya Bapak Ibu. Surat Al-A'raf. Qala berkata, iblis yang berkata, ini firman Allah menerangkan tentang perkataan iblis. Fabima aghwaytani, sebab engkau telah menghukum aku tersesat, kata iblis, laqudanna lahum siratal mustaqim. La'aqudanna ada lam taukid dan nun tasdid yang menunjukkan keseriusan, kesungguh-sungguhan. Teman-teman, betul-betul gitu. Benar-benar aku akan la'aqudanna lahum. Apa terjemahnya di situ? Pak Darti ini sama lebih nangge. Yang saya artinya. Artinya. Atau sekalian ayatnya. Artinya apa ayatnya mogo? Artinya. Ya. Iya betul, betul itu. Ya, jalanmu yang sirotokal mustaqim itu jalanmu yang lurus. Kemudian gitu, laatu ma'alatanyahu. Kemudian aku akan datangi gitu. Terus? Ya. Dari belakang, dari kanan dan dari mereka. Dan kau tidak akan mendatangi kebanyakan mereka bersyukur. Iya. Niki janji. Dalam bahasa tadi yang dibacakan Pak Zadiri pasti bahasanya. Pasti aku akan menghalang-halangi gitu. La'ak udana Bapak Ibu di dalam terjemah itu diterjemahkan aku pasti akan menghalang-halangi. Itu lanya itu. La'ak udana gitu. Pasti sungguh-sungguh aku akan menghalangi. Tetapi begini Pak, ini kalau kita pahami bahasa Arab lebih detailnya, la'ak udana itu kemudian yang sering kita dengar bahasa yang paling gampang itu namanya mak'adun. Nek seperti ini namanya kursiun. Kursiun itu tempat untuk duduk, kursi. Tetapi satu orang satu, ini kursi. Kalau mak'adun itu satu kursi untuk beberapa orang. Mak'adun. Namanya apa? Bangku. Nek ngeten iki lak ora ge lenggah yo. Sing gawe lenggah apa? Ya bangku ya. Jadi kalau dulu yang sekolah lama itu dulu ada panjang itu. Dulu yang dulu, enggak satu-satu, sekarang satu-satu. Nah, dulu ada yang beberapa dua orang lah minimal itu. Nah, itu mak'adun. Mak'adun. Tempat duduk yang panjang. Kenapa setan menggunakan kata la'akudana? Bapak Ibu, konsentrasi. Mak'adun, tempat duduk. Saya tanya. Orang kalau duduk nempel napa mboten? Nempel. Ibaratnya kalau ngeten iki duduk napa mboten? Napa jengking? Nek duduk kan gini nih. Maka setan itu nempel Bapak Ibu. Itu perkataannya pakai lakudana itu loh. Bu, benar-benar sungguh-sungguh aku akan jagongi itu loh. Saya akan duduki agar manusia tidak melalui sirotokal mustaqim. Benar.
Artinya iblis itu nempel banget dengan manusia supaya manusia tidak melalui sirotokal mustaqim itu. Lu yang godot sebenarnya nempel kok. Jadi setan itu jangan nempel banget. Maka ujian kita banyak Bapak Ibu. Ujian yang datang hari datangnya dari 4. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini ujian yang akan yang dihadapi manusia. Bapak Ibu kapan terakhir mendapatkan ujian? Mengikuti ujian? Mengikuti ujian SMA? Bukan itu. Ini ki ajeng datang ke sini aja ujian kok. Ada yang selak ini itu nggak jadi dan sebagainya begitu Pak. Ada tetap ke sini. Kita ini semua gerak kita mau kuliah pagi, wes dipikir pelwingi, besok arek ngaji. Itu sudah dipikir. Sampai pagi tadi setan nggak diam. Arek sidopora itu, arek sidopora orang ngantuk yo, gitu. Meh arek orang mangkat itu jadi rodo ngantuk, gitu. Dan sebagainya. Ketika sudah berangkat pun tidak diam. Bagaimana yang sudah berangkat itu tidak konsentrasi, minimal ngalamun. Nah, menteleng ning ora mikir materi gitu. Wonten mboten niku? Mboten enten. Niku Amerika mboten. Apalagi yang tidak lihat layar mudah sekali untuk tidak konsentrasi. Ono blekok liwat, ono manuk mabur di tamatake kok. Memang ada saja Pak, mata ini melihat ada ini ada itu, makanya kadang suasana itu penting. Maka sering Bapak Ibu saya itu kalau ngaji kok tidak dalam satu ruangan berat. Apalagi ininya nggak bagus Pak, berat sekali karena harus menguasai publik yang sekian banyak. Sementara mereka kan werna-werna, ono manuk emprit uya-uyaan tamatake, ono blekok mabur baris tamatake. Itu kalau di luar, kalau di dalam begini terfokuskan gitu loh. Maka dulu nyun sewu cerita sedikit ketika saya ngaji di Ringinarum. Ringinarum itu Kecamatan Kendal. Saat itu menggantikan Pak Amin Rais sekarang nggak datang, nggak rawuh. Beliau ada agenda perubahan, diamanahkan ke putrane Mas Ustadz Hanafi Rais. Itu beliau juga maghrib malam Ahad itu masuk rumah sakit, jadi nggak bisa, nggak jadi. Akhirnya panitia dari mulai Tegal, Pekalongan, Batang, Pemalang ya, Batang terus sampai ke layering balik ke kanan gitu, ke Temanggung. Kulo kan ganti, wah kulo pikiran, kayak mesti sing arek doraku ke arek meresani Pak Amin Rais kan gitu. Waduh, saya dan paling gah nih, nggak usah saya, yang lain saya begitu. Malam itu jam-jam berapa, 9-an atau jam berapa itu, cari yang lain dulu, nek wis kepepet kayak saya bilang gitu. Sing tak adus dhisik, saya barusan pulang ngaji juga. Saya mandi dulu gitu. Betul, saya mandi terus dibel lagi. Wis tak ikhtiar nggak dapat. Pokoknya jenengan kudu datang, besok ini sudah undangan 1.200 orang. Aku lah dan Pak, ini beban sekali Pak. Itu saya itu karena yang mau datang itu bukan lihat lanang dadi masalah ini. Kok kan gitu yang dicari itu Pak Amin Rais, waduh tekan goni kok kula sing ten maju aja megah gitu. Kan gitulah saya ya bismillah gitu. Tolong sound system yang bagus gitu. Wis ning halaman orang nganggo sound system apik, ngrekoso tenan. Gitu alhamdulillah sound systemnya bagus Bapak Ibu. Saya menguasai publik. Alhamdulillah sampai rampung bisa selesai. Bahkan saya medun saking panggung itu, ibu-ibu Aisyah senang sekali. Sampai ibu Aisyah datang mendekati panggung, langsung nyun salaman kali kula niku. Jenengan tak pek mantu ya Mas gitu. Astagfirullah. Kula pendanak papat buat kula. Saya setuju arek dipek mantu gitu ya. Mantu kucing cilik gitu kan. Mantu kucing cilik. Bapak Ibu kembali ke pesan ini. Sekarang ini materi pemahaman lebih detailnya. Tafsir yang dimaksud ini Ibnu Abbas. Nah, niki. Ini kita tafsir. Summala atiyannahum. Kemudian akan aku datangi mereka. Masih menggunakan kata la.
la'atiyanna, lam taukid dan nun tasdid, pasti aku akan datangi, maknanya begitu. La'atiyannahum, ya. Nah, kemudian maknanya pasti aku datangi mereka dari mana? Mimbaini aidihim, dari arah depan mereka. Apa tafsirnya depan? Usakikuhum fi akhiratihim, aku jadikan mereka ragu terhadap akhirat mereka. Makna menggoda dari depan adalah membuat ragu akan akhirat. Syak, usakikuhum, tidak yakin. Ini target pertama, datang dari depan, supaya manusia tidak yakin akhirat. Orang kalau sudah tidak yakin akhirat, maka akan ngawur hidupnya. Ketika dia hidup, yang penting nuruti hawa nafsu. Ketika dia menjadi pemimpin yang dolim, karena dia tidak tahu bahwa besok akan ada balasan, gitu. Kemudian yang kedua, wamin khalfihim, dari arah belakang mereka, uraghibuhum fi dunyahum, aku motivasi, aku dorong, aku jadikan mereka untuk cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Maka dunia ini menjadi puncak pencariannya. Mencari sepuas-puasnya untuk mendapatkan dunia. Itulah ketika dia sudah kena jerat setan. Bukan dunia menjadi lantaran, wasilah, sarana untuk nyari akhirat. Kalau orang yang menggunakan dunia untuk mencari akhirat, maka mereka akan gunakan apa yang ada ini untuk mencari keberuntungan akhirat, gitu. Karena memang dia tahu. Saya pernah ngaji Bapak Ibu malam Jumat, saya lupa materinya, tetapi mungkin dia tersentuh sekali dengan sentuhan itu, dengan materi itu. Kemudian Sabtu pagi, Bapak Ibu, Sabtu pagi beliau WA saya, Ustadz, wonten pundi sak menika? Nembe ngaos, Pak. Sabtu jam 7 itu saya. Kami ngaji. Loh, kasih men. Iya, ngaji pernikahan, mau nikah. Saya akan khutbah nikah sebelum akad. Sebelum akad. Aja beliau, Ustadz, mangke kondur jam pinten? Ya, setelah ini lah saya pulang. Kulo ajeng bertemu 4 mata gitu. Kulo ajeng pinanggi 4 mata. Kulo lara deg-degan, Pak. Ono opo ya gitu kan, mau nganggo 4 mata barang kok. Ustaz, badhe miyos pundi mangke gitu. Ya nanti saya kabari kalau sudah mau pulang gitu. Nah, saya mau pulang, saya kabari, Pak, saya sudah perjalanan mau pulang. Ustaz lewat mana? Saya lewat Bulu. Saya di Paraannya itu. Lewat Bulu. Oh nggih, mangke kula Tenggote ngajeng pendopo Kabupaten Temanggung. Wah, mak ayem saya. Ngarep pendopo lak rame ngoten lho. Ora ono apa-apa gitu. Kon bangsa sing sepi lah mikir saya. Padahal saya sendiri sama istri. Biasanya karena sama komandan biasanya gitu. Saya sendiri. Karena istri saja gitu. Wah, pikiran ono opo gitu. Ternyata ketika saya sudah sampai depan di alun-alun pendopo kabupaten, saya masih di kendaraan, nggak sampai turun. Saya buka jendela kendaraan, terus beliau mengulungkan memberikan lah bahasanya ngulungake ngono lho. Mengulungkan apa? Masya Allah, kaget saya Pak Bu. Ustadz, saya titip emas 50 gram. 50 gram saya, kaget saya. Oh, Pak, langsung ora pati sopan banget teng mriki ta kula. Kudune medhon wong Jawa ya. Ketemu mboten pun mriki mawon, niki mawon. Niki sepertiga untuk anak yatim, yang 2/3 mangke untuk pembangunan SD Arisalah. Masya Allah. Pun niki mawon kula langsung kabur dia. Jangan rasuki Pak Bu. Orang 5 menit. Itu mungkin karena ya 50 gram. Kemudian kita jual laku 49 juta itu. Datangan tuh Pak. Allahu Akbar.
Niki pancen kula titip. Titip wis iso jiko meneh to nek. Oh yo dukun aku. Titip nggih njeneng dipendhet teng mriku ngono titip. Kan titip, nek titip sesuk jiko jupuk maneh wong titip kok. Alhamdulillah, Masya Allah ini Bapak Ibu. Karena memang dia sudah mikir, ini yang saya bawa. Ini Pak Yonek, ya, mungkin panjenengan belum tepang beliau. Beliau ini advokat, lawyer ini. Beliau ini LBH juga LSM, ya gitu. Beliau ini disambati seseorang yang sedang ada masalah pengadilan tentunya. Kenapa Bapak Ibu? Ada piantun ingkang meninggal dunia gitu. Ini sekarang sedang urusan pengadilan. Ini masalah ada waris dan sebagainya. Seorang suami punya istri, punya anak. Istri meninggal, anak 3 atau 2 ya, gitu. Kemudian ini istri meninggal, dia beristri lagi, ya. Nah, istri ini sampai meninggal tidak punya anak. Bapak ini sudah meninggal. Lah ini sekarang posisi tanah kan jadi ramai Pak. Padahal masih belasan titik tanah. Satu tempat di atas 1000. Halo. Ribuan tanahnya. Lan saat ini yuk arek sing adik-adik dari istri kedua, kakak adiknya minta. Nonton gitu. Sing putra-putrane betul dari istri pertama, ayo minta. Nah, inilah sampai kemarin ke urusan pengadilan. Kalau kemudian bapak ibu dulu koyo tadi yang 50 gram tadi, pun niki titip mu tak jikok teng mriko. Lah ora dadi rame to niku. Ini kalau berpikir, Pak. Makanya Bapak-bapak Ibu, niku jurung rampung ya. Surat Al-Munafikun ayat 10. Pada diri siap. Al-Munafikun ayat 10. Al-Munafikun. Surat keberapa Al-Munafikun? Kok pernah jam 7 ya Pak ya? Ada yang udah ketemu? Siapa dulu Pak Dadiri udah ketemu? Al-Munafikun ayat 10. Atau ibu-ibu? Nah, Pak Dadiri kayak Pak Dosi nih. Ini kok biasanya ono wedang putih bareng orang ono kayak dopos apa ya? Lali. Ini ayamul bed ya mungkin ya. Saya Pak. Saya ya puasa dan penting harus ngaji ini, harus ke Salatiga setelah ini. Surat ke-63. Ya. Ayatnya 10. Niki mau mulai ini jam 7:04. Enggak apa-apa ditambah. Nggih. Banyak bonus tuh. Ya. Ono diskon napa nek niku jenenge? Saya ketemu Pak? Ya, sip. Ya, saya kemudian. Terus? Bismillah. Dan makan sebagai dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesal, ya Tuhan, kiranya kau berkenan menunda kematianku. Ya. Sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang salah. Ya. Sedikit waktu lagi gitu bahasanya. Laula akhortani ila ajaling qarib. Mbok matine kula niku sekedap mrih ngono. Sebentar saja. Itu ditunda. Dia bercita-cita kalau ditunda fa'asodako. Dia mau sodakoh. Kenapa dia berkata fa'asodako? Kok dia tidak berkata mbok kula matine ampun sakniki kula tak umroh riyin? Enggak. Kula tak kaji pun kadung bayar, enggak. Kula pun antri loh, enggak gitu. Mbok kula tak tahajud dulu. Mbok kula tak sholat duha dulu, enggak. Orang yang mau mati itu kula tak sedekah riyin. Kenapa sedekah Bapak Ibu? Karena sedekah itu paling praktis. Paling praktis. Umrah enggak praktis wong 9 hari kok. Butuh ninggal
dalam meninggal kegiatan, meninggal pekerjaan dan sebagainya ya. Haji 40 hari reguler, lebih tak lagi. Pengorbanannya besar. Tahajud harus wudhu, bangun malam, ngantuk-ngantuk, amat berat. Sodako itu paling gampang. Fasodako, infak sodako paling gampang. Ke arek sakaratul maut ya, urung arek ya, beberapa saat sebelumnya arek sakaratul sudah gak bisa. Ketika dia berkata, kebonan kae gawe masjid, cek mati ra iso kok. Kan gampang tuh Pak. Duwe kebonan 15 nggon. Duwe kebonan 15 nggon. Sing kebonan kono digawe sekolahan. Sing kebonan kono gawe pondok. Wah, niku jangan ngancani tekan kuburan tenan. Ning cinta dunia ndak begitu, Pak. Apot eman-eman. Itulah, maka cinta dunia. Ini juga kelingan, Pak, ya. Ada cerita Nabi kehilangan sahabat beberapa hari, 2 hari atau 3 hari, boten ketawis ting sholat jamaah. Nabi tanya pada sahabat yang lain, di mana sahabat si fulan? Tidak tahu ya Rasul, gitu. Kemudian akhirnya Rasul mencari dalamnya, ketemu di rumahnya, ketemu istrinya. Istrinya berkata, ya Rasul, suami saya sudah meninggal 2 hari yang lalu. Rasul nggak tahu, jauh dari Masjid Nabawi. Setelah itu kemudian istri ini, sahabiah ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, suami saya ketika mau meninggal dunia berkata 3 hal yang saya tidak paham. Berkata mungkin setengah sadar, mungkin yo koyo nek nglindur wong ora turu, nek ndeleming ora panas. Bahasane Pak. Lalu dia berkata apa? 1, mengapa tidak lebih banyak? Kena ngopo kok ora luwih akeh. Nomor 2, kena ngopo kok ora sing luwih anyar. Yang ketiga, kena ngopo kok ora luwih adoh, gitu. 3 hal inilah kemudian ditanyakan kepada Nabi. Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan jawaban dari malaikat Jibril, utusan Allah, jawab oleh Rasul. Kalau Nabi palsu nggak bisa jawab, Pak. Ini Nabi utusan Allah betul ya, langsung jawab seketika itu. Malaikat Jibril memberitahu, ternyata si fulan itu dulu pernah sedekah, pernah infak, tetapi ada yang lebih banyak ambil yang sedikit. Cara ki ambak niku cara ki dompet, sing mriki niku ana 1000, ana 2000, ana 5000. Sing diinfakake? Nah, mriki nggih ngoten niku. Nah, padha niku lho. Esuk nek arek sedok eman-eman kena ngopo kok ora 5000. Ana 20000, ana 50000, ana 100000. 100000 abang, 50000 biru, 20000 ijo. Milih sing pundi? Ijo 20000. Itu aja kok golek sing cilik ora ono kan gitu. Wis paling cilik kan gitu. Ini ketika akan meninggal itu tadi, Pak. Itu laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Mbok kula matine ampun sakniki, kula tak sedekah riyin. Ya dia yang sudah sedekah kena ngopo kok ora luwe akeh. Wong ana sing 100 kok malah sing pati murah. Pirsa pati murah? Pinten? Pahlawan nasional masuk masjid. Jadi pahlawan nasional yang sering ke masjid itu pati murah. Oke, ya itulah begitu. Ajeng teng masjid itu ajeng khutbah Jumat lagi pati murah. Ini gelonya di situ. Gelonya bahasa arek situ. Maka orang Jawa mengatakan gelo kowe ning puri ora kena dahar brutu. Apa nggih, Pak? Apa njur nek ora dahar brutu yo gelo ning ngarep? Apa njur nek dahar cucuk jengger ayam ning ngarep? Yo enggak bisa. Tetep gelo kowe ning puri. Itulah Bapak Ibu. Nah, yang kedua nopo wau? Kena ngopo kok ora luweh anyar, kok ora sing anyar gitu. Kenapa yang tidak baru? Ternyata dia pernah menolong orang kedinginan. Adem banget, dia bawa jaket 2, jaket luar, jaket bawah dalam. Jaket yang dalam masih baru, jaket yang luar itu sudah lama. Nek cara teng mriki wis kena sinar matahari wis rupane wis rada belang. Wis rada rapi. Lah dia berikan yang kurang bagus itu kepada
orang yang membutuhkan itu. Lah ketika mau meninggal dunia dia kelingan, tenang opo biyen kok rasing anyar. Ternyata yang orang anyar ae apik banget pahala itu di sisi Allah. Membantu orang, menolong orang yang enggak baru saja seneng dia. Dia berhayal, kenang opo biyen rasing anyar, kayak sing lawas wae amal soleh apik. Apa meneh sing anyar. Yang ketiga, kenang opo kok ora luwih adoh. Kenapa ya tidak lebih jauh? Ternyata masjid dengan rumah dia jauh sekali. Jauh saja dia menyesal. Kenapa rumah saya tidak lebih jauh? Nah ini, apalagi yang dekat masjid. Kenapa omahku kok cepat masjid mesti ngono biyen? Mula ndang didol omahe. Diinfakake. Jero dadoh ngono kan gitu. Nanti mlakune berangkatnya pulangnya pahala. Berangkatnya naikkan derajat, pulangnya menggugurkan dosa itu ke masjid. Masya Allah. Nek daleme adoh niku ganjaran tambah gede. Ning malese saya gede. Waduh. Begitulah. Kenapa dia milih? Ya Allah, kenapa dulu rumah saya tidak lebih jauh lagi? Adoh tetap tindak masjid wae gelo. Apa meneh cepak ra tau ning masjid. Wonten mboten ya? Oh ada. Cepak ra tau ning masjid kecuali Jumatan kok niku mangga. Mesake tenan. Ning perlu dibimbing, diajak ngaji. Mesake dia. Wong waktunya sama 24 jam kepada kita sama. Sama-sama 24 jam. Kasih ya nasihat elingake, mbok karo anu yo ngaji-ngaji men ana siraman. Ngaji ngeten iki hatinya saya lunak, amoh. Amoh napa? Empuk, ora keras. Keras niku nek lemah kok keras, bantat, kena siraman air hujan masalah. Nah, masalahnya apa? Jadi banjir bandang. Karena enggak neresep. Hati yang atos ngoten niku ora amoh-amoh. Monggo ora iso digodhog mbok berhari-hari. Ngaji itulah yang mengamohkan hati. Mengamohkan hati. Selanjutnya ada rampung. Yang tafsirnya yang kanan dan kiri sekarang. Nah, ini kanan. Wa an aimanihim, dari arah kanan mereka. Nah, apa artinya? Usabbihu alaihim amrodinihim. Aku samarkan atas mereka urusan agama mereka. Jadi supaya orang itu samar. Samar itu apa? Orang cetro gitu. Bukan samar itu ya. Ada samar maknanya jadi beda. Samar tuh ragu-ragu gitu loh. Tidak yakin. Ragu-ragu, tidak yakin. Dia melihat agama itu racetro. Al halalu bayin wal haramu bayin. Wa ma bainahuma mutasabihat, gitu hadis itu. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya mutasabihat. Usabbihu gitu ya. Jadi membuat subhat. Jane iki hukume piye? Jane iki ngene iki oleh apa ora gitu loh. Ragu. Jane nek Jumatan imame salam, misalnya teng mriki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ndodok nyetel tip adzan misalnya. Iku jane oleh ora? Sing adzan bukan orang ning tip, lu apik ning tip. Ini kan jadi ragu. Nah, ragu itu datangnya kebenaran adalah al-haq, baru ilmu. Maka tawasobil haq, al-haq inilah yang menghilangkan subhat. Watawasobis sober, inilah yang menghilangkan syahwat. Penyakit manusia dua, subhat dan syahwat. Subhat niku remeng-remeng itu. Jadi nek azan, sing azan tip itu angsal napa mboten gitu. Pernah mengikuti itu? Ada yang mungkin sholat 5 waktu sing azan tip. Ada ya? Ada di beberapa tempat. Karena nek azan ora pati apik isin mongkon liyane ra ono wis nyetel tip wae ben azan. Ini sholat jamaah teng mriku. Ini bertentangan, nanti kalau sudah al-haq kebenaran hadis baru dia akan tahu. Idza hadaratis shalah, jika waktu sholat sudah masuk, sholat sudah manjing, fal yu'adinu lakum ahadukum, maka salah seorang di antara kalian adzan. Ini dalilnya. Adzanlah salah seorang di antara kalian.
salah seorang di antara kalian itu manungso nopo tip? Ya manusia. Iya wong 10 salah satu adzan, ya kan gitu. Ojo tipe sing ngon adzan. Assalamualaikum jeglek, ngenteni la ilaha jeglek pateni alhamdulillah. Ngono. Ini terjadi, Pak. Di masjid ada yang begini, Pak. Pak saat itu ditanyakan kepada saya. Itu Pak niku kula mau nanti ikut Jumatan tapi sing adzan tip. Dur pripun niku gitu. Gitulah Bapak Ibu. Makatan ya. Subhat yang keempat. Wa an sama ilihim usahi lahumul ma'asi. Hah? Usahi lahumul ma'asi. Apa artinya Bapak Ibu? Aku jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Nah inilah, jadi perbuatan maksiat dianggap baik, apalagi jenenge api. WTS itu dulu lamanya WTS, sekarang jadi PSK, pekerja seks gitu. Ini kan namanya sudah jadi bagus. Wong nyambut gawe kok, ora apa-apa nyambut gawe kok. Pak dokter ya nyambut gawe dengan anggota tubuhnya kan gitu. Petani ngambut gawe nganggo anggota tubuhnya, penjahit nyambut gawe dengan anggota tubuhnya, tukang kayu, tukang batu nyambut damel nganggo anggota tubuhnya, WTS nyambut damel nganggo anggota tubuhnya. Begitulah sama. Ini penyakit. Begitulah. Ini parahnya itu. Niki lah nanti memandang baik. Dulu yang namanya judi diberi nama apa nih kok sing apik nih kok? SDSB, sumbangan SD dana sosial berhadiah. Sumbangan kok memberi nama kan gitu. Di sesuatu yang nggak baik itu dibuat kayak baik gitu loh. Ya, sehingga sekarang pun nambah ada syariah, Masya Allah. Kadang kata syariah itu sehingga dipaksa untuk membenarkan ya, mengabaikan ya, sing bener gitu loh. Begitulah syariah itu kadang-kadang. Ono pacaran syariah gitu ya. Pasaran Islami gitu kadang-kadang model begitu. Cara pacaran Islami itu nek jam 3 bangunkan gitu loh, Pak. Calon istri ini dibangunkan di sini mangsane tahajud. Koyone lah koyo jan Islami to kuwi. Enggak boleh. Bangunkan ngiling ke ini dan itulah masalahnya di situ. Memang dia badan nggak ketemu, mata nggak lihat, tapi hatinya kena. Itu yang nggak boleh. Ini ono pacaran Islami bareng. Oh, momennya kok kemudian pacaran Islami dipahami pacaran yang juru masjid, itu Islami, sing kakung kopiahan, baju kukunan, sing putri jilbaban rapet, cerita-cerita, menarik ngemek muni Bismillah ya, madang lebaran astagfirullah, itu Islami, orang genah ya. Makanya harus pakai ilmu. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Matan? Ya Allah ya Rabb. Ya, niki. Pun niku dibawa seriin. Kok tak mimi. 5 menit lagi Pak ya. Bismillah. Sampun? Maksudnya main konsentrasi sing udah dong ngalamun aja nonton niku. Kemudian waduh, belum selesai ya. Kok ya panjang banget ya, Pak? Dugi mriki surat napa niku? Wah, ini kepotong. Niki surat Ibrahim niki. Bapak Ibu, ini nanti dicek lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini penyesalan orang-orang yang sangat menyesal di akhirat. Ngejeng kita lagi wah nggak cukup waktunya. Terus Bapak Ibu niku olah dimutake lah ngejeng dikaji. Belum tekan tujuan ya Allah. Walah, masih banyak, Pak. Lah niki riyen lah dicatet. Niki men kondur oleh-oleh, pikantuk oleh-oleh. 6 langkah itu ini. 1, menggoda dengan program kekafiran dan kesyirikan. Kemudian 2, program menjauhkan manusia dari sunnah, senang bid'ah, itu ya, nanti begitu. Kemudian 3, menjatuhkan manusia dengan dosa-dosa besar. 4,
menjatuhkan manusia dengan dosa-dosa kecil. 5, manusia disibukkan dengan perkara mubah. 6, manusia disibukkan dengan hal-hal yang tidak lebih utama. Ini urutan Bapak Ibu. Kalau target pertama tidak bisa, dia akan menggunakan target kedua. Ring 1, ring 2, opsi 1, opsi 2. Yang paling pertama memang ditarget adalah syirik, kafir. Innalladzina kafaru. Sing Al-Bayyinah nih kok. Innalladzina kafaru ya. Innalladzina kafaru terus wal musyrikin. Kok dadi lali ya Pak yo? Iya. Sing wal musyrikina ngono finali jahanam niku lho. Kok dadi lali kabeh. Ayo. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Terus wal musyrikin fi nari jahannam khalidina. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, target pencapaiannya adalah syirik. Karena kalau syirik jelas tidak akan pernah masuk surga. Ngancani saklawa seneng neraka. Nek syirik gitu Pak. Syirik itu begitu nanti. Tidak akan pernah ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau sudah beriman, insya Allah orang beriman tidak akan kekal di neraka. Kalau iman, orang yang beriman itu baru tidak kekal di neraka. Kalau pengen langsung masuk surga, jadilah orang yang bertakwa gitu nanti. Nek sudah bertakwa tidak akan pernah neraka. Mana dalilnya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surat Az-Zumar 73. Allah akan mengantar, menggiring orang-orang yang bertakwa, bukan beriman lagi di situ, bertakwa kepada surganya Allah dengan zumara, berombongan, rombongan ketakwaan itu. Bukan nanti Masjid Al-Amin sak rombongan, Musola Al-Hasan sak rombongan. Begitu kan Masjid Al-Ghazali ya. Sana itu apa? Masjid itu panjenengan ke? Fatimah Zahra. Oh, bukan Al-Ghazali toh. Apa jenenge apa mudeng? Fatimah Zahra sak rombongan bukan itu. Ning rombongan ketakwaan. Ketakwaannya itu yang menjadikan rombongannya beda-beda. Ada yang ketakwaannya manusia itu tindak masjid seminggu pisan Jumatan. Ini ketakwaannya tekan kono kuwi. Ono sing ketakwaannya manusia ming mahriban tok. Berarti 7 tambah 1 8. Jadi silaturahim ke masjid itu ping 8 seminggu. Ono sing kaya ngoten niku. Ono malah Idul Fitri, Idul Adha tok ya. Ning iman lho kuwi. Itu beriman. Semua orang yang beriman akan masuk surga. Semua yang beriman akan masuk surga. Ning ini wow, kapannya itu yang beda. Bapak Ibu, wah belum selesai. Dan ini masih dikaji terus gini Pak. Ini anunya apa namanya? Satu-satu kok kajiannya itu. Jadi kita berjilid-jilid ini dadekke kitab jadi apik jane niki. Dadekke buku. Sementara itu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya diingatkan yang akan datang, walaupun nanti materi kita tetap niki kita lanjutkan yang tuntas karena memang belum selesai. Ngoten nggih. Selapan yang akan datang bulan apa? Saat niki September, Oktober. Bisa jadi bukan Oktober malah niki. Angkat selapan 35 hari. November. Kliwonnya itu mungkin November nih. Insyaallah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Tingapunten belum tuntas karena memang waktu yang pendek ya, 1 jam lah kita ngaji. Dan mohon doa nih, saya harus ada acara di PCM Kota Salatiga sehingga saya harus sampai sana setengah 10. Di PCM Salatiga ada pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah di Salatiga. Dan nanti Pak Daduhur harus sudah meluncur ke Telodas bawah mereka Gunung Sumbing. Didoakan paling isi hati Bu ya.
saya setuju doakan ini, dan kadang-kadang saya ya so abut lek mikir niku wepan mulon gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan paringi saya sehat. Makaten aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Amin atau Pak Imam.